Aku Johannes Sipayung. Ulang bang, ngaco bang. Kayak santai kali. Merasa lebih Oke. 1, 2. Indonesia. Di coding Indonesia ini adalah terserah bang. Oke, bang. Present. Annyeong, perkenalkan nama saya Cynthia Veronica Borusiagian. Saya berasal dari Prodi Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Halo, perkenalkan nama saya Johannes Sipayung. Saya mahasiswa dari Fakultas Psikologi. Halo, perkenalkan nama saya Jeremy William Siaan dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis. Halo, perkenalkan saya Christopher Martuari Tonang dari Program Studi Psikologi. Hai young people, perkenalkan nama saya Tata Litani. Saya mahasiswi psikologi semester 6. Nama saya Rinja Gardiana, saya jurusan manajemen semester 8. Saya dari Universitas AKBP Indonesia. Halo, perkenalkan nama saya Kevin Sekisi Belgia. Saya berasal dari program studi teknik sipil semester 6. Perkenalkan nama saya Fori Baru, saya berasal dari Universitas KP Medan. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Romeo Stefani Sinaga. Saat ini saya semester 6, Prodi Teknik Sipil. Puji Tuhan, saya lulus dan berkesempatan mengikuti MSIB Batch 4 di PT Cybers Global Indonesia yang terletak di Jakarta Utara. Puji Tuhan, saya lulus MSIB yang batch 4 di PT Arara Bersih Indonesia. Puji Tuhan, saya lolos di Mitra Decoding Indonesia. Saya magang di PT Surtani Pemuka, anak perusahaan dari Java Confit. Saat ini saya sedang mengikuti program magang MSIB di PT Kebumen Lestari atau mungkin akan lebih dikenal dengan nama produk mereka yakni The Farm Bill. Saya lulus di Mitra Telkom Indonesia dengan posisi Data Collection di Project GTOS. Saya lolos di Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR yang ditempatkan di BP2P Nusa Tenggara 1. Saya telah mengikuti kegiatan Kampus Merdeka. Saya lolos di MCB 4 Studi di Medan. Saya lulus di Mitra Dirjen Perumahan PUPR, program magang bersertifikat. Saat magang juga saya dibiasakan untuk berbicara di depan orang banyak, menangani klien, mempresentasikan hasil yang sudah saya dapatkan saat mengerjakan proyek, dan juga saya dituntut bukan hanya untuk mengerjakan proyek saja, tetapi membuat sebuah proyek. Sehingga saya merasa saya lebih berproses saat mengikuti magang ini. Karena saat itu saya magang di posisi implementator dengan job desk utama project leader. Hal baru yang saya dapat selama saya magang kurang lebih dari 4 bulan, banyak relasi yang saya dapat dari Sabang sampai Merauke dan juga banyak orang-orang yang saya kenal. Kemudian juga banyak pengetahuan yang saya dapat di bidang organisasi dan juga saya bekerja di bagian rekrutmen dan training. Jadi banyak hal yang saya dapat di bagian training. Yang saya dapatkan ketika di program MSIB ini, yang pertama, saya mendapatkan relasi baru dan juga saya mendapatkan sebuah pelatihan khusus dari soft skill sampai hard skill yang saya dapatkan, dan juga saya mendapatkan mentor dalam membantu pembelajaran saya, dan juga pertama kali saya belajar tentang IT. Dan pengalaman-pengalaman yang saya peroleh dari magang ini sangat banyak. Salah satunya adalah pengalaman baru. Ada hal yang tidak bisa saya dapatkan di perkuliahan. Selama saya magang, saya pada divisi HR Data Analyst. Namun sebelum menuju ke HR Data Analyst ini, saya banyak mengerjakan sebagai HR Generalis. Semua keperluan di perusahaan itu saya kerjakan. Selama saya mengikuti program magang ini, banyak pengalaman-pengalaman baru yang saya peroleh. Baik itu untuk peningkatan hard skill, soft skill, maupun bagaimana cara kita membangun relationship dengan sesama rekan kerja kita yang anak magang dan juga mentor-mentor kita. Pengalaman yang saya dapat selama beberapa bulan ini yang pertama relasi dan pengalaman
pengalaman kerja yang luar biasa. Kemudian saya terlibat langsung dari proyek-proyek yang ada di chapter saya. Pengalaman yang saya dapatkan pada program magang ini tentunya sangat banyak, yaitu mendapatkan relasi di teman-teman dari seluruh kampus di Indonesia, merasakan atmosfer kerja di dunia kerja yang sesungguhnya, dan tentunya masih banyak lagi. Pengalaman yang saya dapat di studi di Medan ini, saya dapat mendapatkan wawasan yang luas, langsung lapangan untuk melakukan desain-desain baru, melakukan pengukuran desain, dan menghitung beberapa volume yang digunakan dalam bangunan. Pengalaman yang saya dapat selama magang yaitu adalah sangat banyak. Contohnya, saya bisa lebih mengetahui bagaimana sistem perizinan pembangunan perumahan, bagaimana penyusunan TOR, manajemen perumahan, DED, gambar kinerjanya, terus bagaimana pembangunan konstruksi tentunya dalam dunia teknik sipil pada perumahan, bagaimana penyusunan RAB. Perbedaan berkuliah dan mengikuti magang menurut saya adalah ketika berkuliah kita lebih sering dipaparkan materi untuk dapat memahami pengetahuan yang ada pada materi tersebut. Sementara ketika mengikuti magang merdeka, mentor saya hanya memberikan sedikit instruksi dan kemudian langsung menugaskan saya dan tim untuk menghandle proyek tersebut atau proyek yang ada di perusahaan. Nah, saat mengerjakan proyek itu, disitulah saya dan tim bisa mendapatkan dan memahami pengetahuan tentang bagaimana seharusnya menangani sebuah proyek. Apabila terdapat kesalahan, mentor saya akan memberikan arahan umum untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Sehingga saya dan tim saat itu benar-benar paham bagaimana sih alur untuk menangani proyek yang ada di perusahaan. Tantangannya mengenai perbedaan magang dan kuliah itu tentunya sangat berbeda. Jadi kalau kita pada saat kuliah kita kebanyakan dengan teori. Jadi kalau kita magang itu kita fokus pada praktek kerja. Jadi ketika mentor sudah memberikan saya suatu proyek, saya langsung action gitu. Jadi di situ saya dilatih untuk bagaimana langsung mengeksekusi suatu pekerjaan. Sementara kalau kita itu di bidang yang perkuliahan, itu kita masih dituntut bisa lebih santai, lebih tenang gitu. Sementara kalau kita udah bekerja, itu kita harus dituntut supaya langsung action mengerjakan sesuatu yang ditugaskan. Tantangan yang saya hadapi ketika saya belajar tentang IT ini yang pertama di bagian materinya, karena saya pertama kali belajar tentang HTML, CSS atau Cascading Style Sheet, JavaScript, dan masih banyak lagi. Dan juga saya mendapatkan tantangan yang dimana saya dikasih tugas proyek dari mentor saya yang disuruh dikerjakan dalam waktu singkat, yaitu 1 minggu. Dan juga di sini saya mendapatkan tantangan baru untuk menglead tim saya dalam mengerjakan tugas akhir, dan puji Tuhan nilai akhirnya tugas akhirnya yaitu A. Jadi banyak yang belum saya dapatkan. Jadi salah satunya misalnya terkait data, terkait peraturan di perusahaan itu belum pernah saya dapatkan di perkuliahan. Sistem undang-undang juga belum saya pernah dapatkan di perusahaan. Dan saya juga mendapatkan ilmu baru terkait karena STP ini sendiri itu bergerak di bidang aquaculture, terutama di tempat saya, yang dimana saya magang ditempatkan di daerah Bangka Belitung sebagai tempat budidaya udang atau hatchery. Jadi di situ saya belajar juga terkait perikanannya, bagaimana bibit udang yang siap panen, PL berapa yang siap panen, dan udang-udang yang sehat, udang-udang yang sakit, dan bentuk udang yang memang masih fresh dan tidak fresh itu saya pelajari juga. Jadi banyak pengalaman baru yang saya dapatkan, dan juga salah satu pengalaman juga dengan tempat yang baru yang saya pertama kali di daerah tersebut. Jadi banyak hal-hal baru yang bisa saya dapatkan di situ. Tantangan yang saya dapat selama beberapa bulan ini, yang pertama membagi waktu, karena saya harus membagi waktu antara pekerjaan dan saya mengerjakan skripsi. Kemudian adaptasi pekerjaan yang baru, karena di dunia pekerjaan dengan dunia perkuliahan sangat berbeda jauh. Nah, saya ingin share sedikit terkait dengan pengalaman saya selama magang ini. Yang paling berkesan dan juga yang paling menantang itu adalah proyek pertama saya, yakni dipercayakan menjadi seorang PIC recruitment
momen untuk keikutsertaan pertama kali perusahaan dalam event job fair. Saya bilang ini menantang itu karena ini adalah pengalaman pertama saya maupun perusahaan dalam mengikuti event job fair. Nah, sebagai seorang yang dipercayakan menjadi PIC, saya ingin memberikan yang terbaik. Terpikirlah bermacam-macam cara, sempat bingung harus mulai dari mana, apa yang harus dilakukan. Tapi semuanya itu berjalan dengan lancar karena lingkungan kerja saya dan juga tim yang saya punya itu sangat support untuk membantu. Ada banyak kita mengikuti kegiatan kampus Merdeka ini. Selain kegiatan yang kita dapat di kampus dan pengetahuan yang kita dapat di kampus, ada banyak juga kita mengikuti kegiatan di luar. Bisa langsung terjun di lapangan, ada juga yang online. Dan proses pembelajaran kami di studi independen adalah melakukan daring atau online. Tantangan dalam magang itu pastinya ada, yaitu adalah bagaimana cara kita berinteraksi dengan orang, apalagi kita bertemu dengan orang-orang penting, orang-orang yang langsung dari mitranya dan pengembang-pengembang perumahan. Hal yang membedakan dengan kuliah yaitu adalah kita bisa langsung lebih mengeksplor diri kita dan kita bisa langsung terjun ke dunia pekerjaan dan kita bisa memiliki ide bagaimana dunia pekerjaan nantinya. Dukungan yang diberikan universitas kepada saya berupa diberikannya pembimbing MSIB, yaitu pembimbing kami Pak Pasca. Nah, selanjutnya pembimbing dari Prodi, yaitu kebetulan Kaprodi saya, dan dukungan berupa konversi mata kuliah. Nah, pembimbing yang diberikan ini sering mengadakan bimbingan kepada kami, memotivasi kami, serta membantu menyelesaikan masalah yang terjadi saat kami mengikuti program ini. Dukungan yang kami dapat dari pihak universitas itu di mana mendapatkan konversi dari pihak fakultas, dan juga kami diberikan koordinator magang yang di mana itu dapat membantu kami berinteraksi dengan pihak MSIB sehingga proses magang kami dapat berlancar dengan baik. Dukungan yang diberikan oleh universitas dan juga program studi saya yaitu memberikan wawasan dan juga memberikan pembimbing koordinator yaitu Pak Pasca, serta mengizinkan saya untuk mengikuti program MSIB ini dan membantu mempermudahkan segala urusan berkas pendaftaran, dan juga saya mendapatkan konversi SKS sebanyak 20 SKS. Dan dukungan dari universitas juga sangat-sangat mendukung. Salah satunya adalah di mana universitas memberikan konversi SKS sebanyak 20, dan juga universitas memberikan koordinator MSIB sendiri yang sangat selalu memantau perkembangan mahasiswa-mahasiswanya, yaitu Bapak Pasaman Simbolon yang selalu membantu. Jadi banyak pengalaman-pengalaman, banyak dorongan yang diberikan kepada kami anak MSIB, dipantau selalu perkembangannya, apa yang sudah dikerjakan, dan apa yang jadi kendala selalu dipantau sama Bapak Pasaman. Mentor-mentor juga membimbing. Jadi walaupun saya diberikan tanggung jawab yang besar, ternyata saya juga didukung oleh tim yang besar juga. Nah, magang yang bisa asik itu loh ya teman-teman. Jadi kita bukan hanya mempraktekkan teori yang kita pelajari ketika kuliah saja, tapi kita juga harus bisa berpikir kritis, membuat tindakan-tindakan spontanitas untuk permasalahan-permasalahan yang mungkin kita hadapi di lapangan. Saya lewat di perusahaan PT Solusi Utama. Saya sangat mengakui jempol kepada PT Solusi Utama ini karena mempunyai mentor yang bagus, yang cukup pintar untuk mengarahkan mahasiswa-mahasiswa atau peserta-peserta yang mengikuti studi independen ini. Nah, dengan semua benefit ini, saya rasa MSIB ini seru banget. Ayo join MSIB di batch selanjutnya bersama Kampus Merdeka dan Universitas AKBP Nomensen. Program MSIB merupakan program yang sangat bermanfaat bagi saya pribadi karena banyak hal-hal yang baru serta pengetahuan yang saya dapat selama mengikuti MSIB. Maka dari itu, teman-teman yang belum berjoin ke dalam MSIB, mari berjoin bersama MSIB yang batch berikutnya. See you!
Program MSIB ini sangat seru loh, karena kalian tidak pernah mendapatkan hal baru yang ada di dalam perkuliahan kalian dan juga teman-teman baru kalian. Mari join ke program Magang Studi Independen Bersertifikat di batch selanjutnya. Ditunggu kehadiran kalian di sini ya. Bye-bye. Mari bergabung di MSIB berikutnya, di mana kalian akan belajar hal-hal baru yang belum pernah kalian dapatkan di perkuliahan sebelumnya. So, what are you waiting for? Yuk daftarin diri kamu untuk ikutin magang MSIB batch 5. God bless and see you ya. Belajar tak harus di kelas, tapi juga bisa di dunia nyata. Yuk ikuti Kampus Merdeka batch ke-5 dan jangan sampai kelewatan pengalaman berharga ini. Jadi untuk teman-teman sekalian yang ingin mengikuti program MSIB ini, silahkan mendaftar dikarenakan magang ini sebagai persiapan kita dalam menjalani dunia kerja nantinya setelah lulus dari bangku perkuliahan. Dan untuk teman-teman semuanya, mari bergabung di MBKM batch 5. Kembangkan dirimu, keluarkan potensi dalam dirimu, lebih eksplor dirimu, dan kamu akan dapat memiliki pengalaman dan wawasan yang lebih luas lagi dalam dunia pekerjaan. Semangat!